Pernah kebayang nggak sih gimana kalau semua benda di sekitar kita itu bisa ngobrol satu sama lain? Nah, itulah inti dari konsep yang bakal kita bedah bareng hari ini, Internet of Things, atau yang biasa kita sebut IoT, sebuah teknologi yang diam-diam lagi nyambungin dunia digital kita dengan setiap sudut kehidupan nyata. Oke, mungkin pertanyaan di layar ini, gimana kalau pemanggang roti kamu bisa online? Kedengarannya aneh atau kayak lelucon ya, tapi percaya deh, ini bukan fiksi ilmiah sama sekali. Faktanya, ide ini tuh jauh lebih tua dari yang mungkin kalian bayangin. Iya, beneran, tahun 1989, jauh sebelum internet ada di saku kita semua, ada seorang pria bernama John Romke yang iseng nyambungin pemanggang rotinya ke jaringan. Jadi dari jarak jauh, dia bisa nyalain dan matiin pemanggang itu. Sekarang sih kedengarannya sepele banget ya, tapi tindakan iseng inilah yang jadi percikan pertama dari revolusi teknologi yang kita kenal sekarang sebagai IoT. Jadi apa sih sebenarnya IoT itu? Gampangnya gini deh, kita itu seolah-olah ngasih mata dan telinga digital ke benda-benda mati di sekitar kita. Mereka ngumpulin data, komunikasi satu sama lain, dan yang paling penting, mereka bertindak berdasarkan data itu. Contohnya, termostat pintar di rumah yang belajar kebiasaan kita, terus nyetel suhu ruangan secara otomatis. Semua itu terjadi tanpa kita sadar, tanpa kita sentuh tombol sama sekali. Nah, kalian mungkin pernah dengar juga istilah M2M atau machine to machine. Keduanya kedengaran mirip, tapi ada beda kuncinya. Kalau M2M itu lebih kayak percakapan dua arah yang spesifik. Misalnya, satu mesin di pabrik ngasih tahu mesin lain buat mulai kerja. Nah, kalau IoT itu ibaratnya pesta besar, sebuah jaringan raksasa di mana ribuan jenis perangkat saling berbagi informasi untuk berbagai macam tujuan. Jadi jauh lebih luas. Dari si pemanggang roti itu, perjalanannya ngebut banget. Di tahun 94, kita lihat cikal bakal wearable tech dengan adanya Wearcam. Terus, puncaknya di tahun 99, waktu seorang bernama Kevin Ashton akhirnya ngasih nama buat fenomena ini, Internet of Things. Dari sebuah eksperimen iseng di dapur, konsep ini resmi lahir dan siap mengubah dunia. Oke, jadi gimana sih semua keajaiban ini bisa terjadi? Gimana caranya sensor di ladang pertanian bisa ngobrol sama sistem irigasi? Yuk kita bedah mesin di balik layar IoT ini, langkah demi langkah. Intinya, ada 4 langkah utama. Kita pakai contoh jam tangan pinter kalian aja ya. Pertama, sensor di jam tangan itu ngumpulin data. Misalnya detak jantung kita. Kedua, ada konektivitas. Lewat Bluetooth misalnya, data itu dikirim ke ponsel. Ketiga, pengolahan data. Ini terjadi di aplikasi yang analisis pola tidur atau aktivitas kita. Dan terakhir, antar muka pengguna, yaitu layar aplikasi tempat kita bisa lihat semua grafiknya. Nah, dari sensor sampai ke layar di depan mata kita, itulah siklus lengkap IoT. Oke, kita udah tahu cara kerjanya. Tapi pertanyaan besarnya kan, buat apa sih repot-repot begini? Kenapa kita perlu nyambungin semuanya ke internet? Yo, kita lihat 3 alasan utama kenapa IoT ini bisa transformatif banget. Ada 3 keuntungan utamanya. Pertama, efisiensi. Coba bayangin deh, lampu jalan yang cuma nyala terang pas ada mobil lewat. Itu bisa hemat jutaan biaya listrik kota. Kedua, penghematan biaya. Mesin jet pesawat yang bisa ngasih tahu teknisi bagian mana yang kira-kira bakal aus, jadi bisa mencegah kerusakan fatal di udara. Dan ketiga, produktivitas. Petani yang tahu persis kapan dan di mana harus nyiram tanamannya berkat sensor kelembaban tanah. Hasilnya, panen lebih bagus dengan air yang lebih sedikit. Dan semua manfaat ini tuh bukan lagi cuma teori loh, IoT udah bekerja di sekitar kita, seringnya sih tanpa kita sadari. Coba kita lihat beberapa contoh nyata dari berbagai industri. Wah, jangkauannya luas banget. Di bidang transportasi, kita nggak perlu lagi nebak-nebak kapan bus datang berkat pelacakan real time. Di dunia kesehatan, seorang dokter di kota besar bisa mantau detak jantung pasien lansia yang tinggal di desa terpencil. Dari pabrik pintar yang bisa ngatur produksinya sendiri, sampai toko retail yang nggak akan pernah kehabisan stok barang, IoT bener-bener lagi merombok cara dunia ini bekerja. Tapi ya, tentu aja, teknologi sehebat ini pasti ada sisi lainnya. Dengan menghubungkan miliaran perangkat, kita juga seolah membuka miliaran pintu baru untuk masalah. Dan ini adalah tantangan besar yang harus kita hadapi bareng-bareng. 2 isu terbesarnya adalah keamanan dan privasi. Coba deh pikirin ini. Setiap perangkat pintar di rumah kita, mulai dari kamera, kunci pintu, bahkan mainan anak, itu bisa jadi titik masuk buat para peretas. Terus ada masalah privasi. Semua data tentang kapan kita di rumah, apa yang kita tonton, apa yang kita makan, itu semua dikumpulin terus-menerus. Pertanyaan besarnya, siapa yang ngawasin semua data itu? Dan lebih penting lagi, buat apa data itu dipakai? Jadi kita balik lagi ke pertanyaan besar di akhir.
Di satu sisi, IoT nawarin dunia yang lebih efisien, lebih gampang, dan lebih cerdas. Tapi di sisi lain, ada resiko keamanan dan pengawasan yang belum pernah kita hadapi sebesar ini sebelumnya. Jadi pertanyaannya, sekarang bukan lagi bisa gak kita nyambungin semuanya, tapi lebih ke sejauh mana sih kita rela menukar privasi kita demi semua kemudahan ini? Nah, jawabannya ada di tangan kita masing-masing.